Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kita masih bahas Mitra Sisuka yang kayaknya beneran scam gitu kan ya. Scam, websitenya nggak bisa dibuka tuh, website yang ada kode-kode referralnya kayak gitu ya. Terus kemarin juga ada beberapa di video saya yang sebelumnya juga udah saya bahas, membernya yang menggeruduk gitu ya, menggeruduk ke kantor Mitra Sisuka yang di Surabaya. Nyatanya mungkin karena udah malam juga ya, harusnya dicek lagi tuh siang harinya masih tutup atau enggak. Sekarang kan masih hari-hari operasional harusnya ya, bukan minggu kayak gitu ya. Nah, menariknya seperti biasa teman-teman, ketika saya ngasih informasi ya, ngasih edukasi bahayanya invest bodong, money game, skema ponzi seperti Mitra Sisuka. Kebetulan Mitra Sisuka ini modusnya kayak FEC, kayak Jombingo, yaitu modus kayak e-commerce lah gitu ya, kayak e-commerce. Kalau Mitra Sisuka itu supply chain management, tapi supply chain management abal-abal gitu, SCM-nya yang ujung-ujungnya scam gitu kan. Nah teman-teman, sebetulnya 7 bulan yang lalu sudah pernah saya bahas. Ketika saya membahas Jombingo, saya membahas Mitra Sisuka juga. Ketika saya membahas FEC yang kemarin scam, saya juga membahas Mitra Sisuka. Rata-rata Jombingo, FEC, Mitra Sisuka yang terakhir ini umurnya agak panjang, beda dari ponzi modus lain, kayak modus sewa tiang listrik gitu ya, kayak energi hijau, sewa mesin mining gitu kan, rata-rata itu 3 sampai 6 bulan. Nah, modus e-commerce seperti ini itu agak panjang ya, kecuali yang modusnya pesanan fiktif doang, seolah-olah melakukan pesanan, nggak dikirim ke rumahnya, tiba-tiba dapat komisi aja gitu ya. Itu modus pesanan fiktif kayak Alimama palsu gitulah, dulu yang mencatut nama Alimama kayak aplikasi Kompas kayak gitu. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh 3 sampai 6 bulanan gitu. Kalau ini agak rumit ya, agak rumitnya gimana? Rumit bagi yang awam sih. Saya akui untuk orang awam pasti agak rumit melihat skema ponzi di modus e-commerce seperti Mitra Sisuka, Jombingo, FEC, khususnya Mitra Sisuka gitu. Karena kan banyak yang awam, ini ada aplikasinya Mitra Sisuka itu. Terus apa? Ada 2 bang katanya. Ini Mitra Sisuka sama Sisukanya. Yang Sisuka kayak e-commerce biasa. Ya, pernah saya bahas juga 7 bulan yang lalu. Pada saat itu jumlah pendownload ya, jumlah yang download Mitra Sisuka sama Sisuka itu kan Sisuka Group tuh developernya. Itu lebih banyak Mitra Sisukanya. Beberapa bulan kemudian kebalik loh. Kok bisa ya gitu. Terus ada beberapa yang hilang lah pada saat itu. Terus di sini saya mau coba ngenalin gitu, ngenalin ini loh ya, parasit ponzi ya, syaiton ponzi, terus bebek culas ataupun bebek dungu, orang awam yang ngeyel gitu kan, dikasih tahu bukannya terima kasih malah ngebully gitu kan. kalau orang awam gitu, tapi kalau pemain ponzi udah biasa, makanan sehari-hari di komentar video-video saya gitu ya. Mereka kan muka tembok nggak tahu malu gitu. Nanti saya bahas lagi platform lain, ganti akun channelnya, komen lah gitu. Kayak gitu aja pemain ponzi itu. Karena ya ladang cuan mereka ya saya senggol gitu. Kenapa? Semua video-video saya ini saya khususkan untuk orang awam gitu ya. Untuk orang awam supaya nggak terjerumus di ponzi gitu. Kalau pemain ponzi kan, yang kemarin juga saya bahas ya, yang Mitra Sisuka, katanya kan udah tahu risiko scam, tapi kok belaga mau lapor gitu ya. Katanya udah tahu risiko scam. Nah kalau teman-teman denger gitu ya dari orang, ini udah tahu risiko scamnya, jangan diikutin. Scam itu penipuan. Masa iya kalian mau bisnisnya udah tahu tuh, ini bisnis penipuan nih, tapi kok mau ya? Kan agak sakit tuh kalau yang kayak gitu ya. Misal kalian ditawarin bisnis nih, bro mau nggak bisnis, tapi ini ujung-ujungnya scam alias penipuan. Scam artinya penipuan, mau nggak? Orang sehat ngapain gitu kan, udah jelas nantinya scam penipuan, ngapain juga ikut gitu kan, kalau sehat sih orangnya gitu. Nah di sini ada komentar seperti biasa, namanya Syaiton. Wih, mungkin Syaiton ponzi. Nah si Syaiton ini ketika saya membahas Mitra Sisuka terakhir sebulan yang lalu masih komen aja tuh ya. Sebagian komennya nggak tahu kemana, hilang gitu kan. Ya untung aja terakhir saya screenshot nih. Karena apa? Karena saya yakin
Mitra Si Suka bakal scam karena ya udah jelas money game Ponzi gitu kan. Ya udah saya screenshot aja gitu buat bahan konten teman-teman ya. Selain bahan konten ya ini buat ngenalin ke teman-teman semua orang awam. Begini loh, kalian simak aja video-video saya kalau mau nyari tahu tentang aplikasi atau investasi yang sedang ditawarkan ke kalian. Simak aja video saya, jangan dulu lihat komentar gitu ya, karena banyak buzzer Ponzi, backdoor Ponzi ya, bebek culas Ponzi, residivis Ponzi itu nggak suka sama channel saya, itu nggak suka. Ibarat kata mereka tuh maling ya, maling motor. Nah saya ngasih tips tuh supaya nggak kena maling. Nah mereka nggak suka gitu. Di sini tolong dong review lagi Mitra Si Suka, apalagi yang kurang meyakinkan menurutmu. Perlu saya jawab nggak? Nggak usah ya, nggak usah, udah scam ini kan. Nah, oh iya gimana nih aplikasi Si Suka marketplace udah 50.000, sedangkan app Mitra Si Suka 10.000. Nah tadinya kebalik. Yang Mitra Si Suka lebih banyak yang downloadnya. Karena saya bahas, kok aneh ya, ini aplikasi istilahnya Mitra Si Suka itu investornya gitu lah, kok lebih banyak pendownloadnya dibanding Si Suka yang marketplace yang seolah-olah kayak Shopee kayak gitu. Nah beberapa minggu atau bulan kemudian setelah saya review, jadi kebalik, Si Suka yang lebih banyak gitu ya, yang marketplace. Mereka seolah-olah alibinya nih pembeli dari member-member Mitra Si Suka ini tuh ada di Si Suka gitu. Pinter mereka bikin 2 platform aplikasi gitu, kayak kalau Shopee ini kalau bicara yang legal gitu kan, kayak Shopee ada Mitra Shopee, tapi kan nggak gitu. Mitra Shopee sama Shopee itu Mitra Shopee gitu ya, istilahnya Mitra Shopee lah. Mereka mirip-miripin kayak gitu. Mitra Shopee nggak kayak gitu, jelas Mitra Shopee legal gitu. Saya nggak promosi, cuma biar apple to apple, yang legal sama yang ilegal gitu kan. Nah, di sini apakah sudah sebanding atau gimana? Apakah sudah terbantahkan analisamu itu? Ya kalian jawab sendiri, komen si Syaiton ini ya, di komen gitu ya. Kalau ada Syaiton Ponzi-nya ya udah, ngapain juga bikin channel, terus bikin akun YouTube, servernya Amerika segala, ngapain? Servernya Amerika tuh, nggak pernah upload video, tapi ya, nggak pernah upload video. Saya lihat, akunnya tuh servernya Amerika gitu ya, di settingnya, keren ya. Nah di sini Si Suka ini baru bos, mungkin belum secanggih Shopee. Nanti lama-lama juga berbenah. Itu gunanya APK diupdate berkala. Shopee dan sejenisnya dulu juga nggak secanggih sekarang. Gimana ya? Bingung saya, kalian aja yang jawab lah ya. Jawab yang tokoh kartun ini ya. Jawab aja kalian di komentar nih ya. Iya ya, saya mau tanya tuh, manajemen Shopee atau Tokped atau e-commerce lainnya yang legal gitu kan, kalau meeting suka ngasih tahu nggak? Perasaan nggak perlu deh ya. Nggak perlu. Biasanya kalau ada informasi tentang Shopee, Tokped itu ada di artikel-artikel media nasional ya gitu. Terus kalaupun ya memang e-commerce tadi kan ada mitranya, tapi kan legal, nggak kayak Mitra Si Suka gitu kan. Ya kalian membernya yang lebih tahu lah, saya sih apa ya, saya cuma ngomong doang kan. Di 7 bulan yang lalu juga bahas Mitra Si Suka, nggak ada yang denger kan gitu. Nah terus di sini si Syaiton lagi nih, ditunggu, silahkan bongkar Si Suka, laporkan ke cyber. Widih, Syaiton ini nantangin mulu teman-teman ya. Saya diemin aja gitu kan, ya udah biasa lah, komentar-komentar seperti itu sudah biasa gitu ya. Tapi kadang saya suka balas tuh, karena ya hiburan saya itu ya mainin backdoor aja gitu ya, mainin backdoor aja. Mereka pikir ya, ngebek culas residivis Ponzi, para pemain Ponzi komen di video saya ini, ngebully saya ini, mereka pikir saya mau kena mental. Oke, kalau baru kemarin sore gitu kan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu kan, saya tuh udah 4 tahun bahas beginian. Koh Roy Sakti udah 13 tahun. Ya oke lah, saya baru 4 tahun. Koh Roy Sakti aja yang udah 13 tahun bahas beginian, masih dibully tuh. Ya itulah pemain Ponzi kayak gitu teman-teman. Nggak suka kalau ada orang yang edukasi, ini bahaya Ponzi nih. Nggak suka mereka. Soalnya apa? Kalau nggak ada member baru yang gabung ke platform mereka, ya mereka nggak bakal komisi ajak teman, nggak bakal dapat rabat tim, gitu kan? Tujuannya orang awam. Oke lah kalau sesama pemain Ponzi bodoh amat gitu. Makanya saya selalu bahas aplikasi Ponzi ya, investasi bodong mending ini yang udah kira-kira nih udah menyasar orang awam belum ya, kayak Simonida Media. Nah itu hati-hati tuh, Simonida Media bakal meledak kayak
Mitra Sisuka, Jomingo, FPC. Hati-hati tuh member Simonida Media yang iya. Kalau kalian mau, tarik semua aset kalian di Simonida Media. Udah, stop deposit, stop ajak teman. Biar kalian nggak rugi-rugi amat gitu. Minimal balik modal lah. Gitu kan. Ya meskipun uang yang kalian dapatkan kan uang member lain juga kan, money game. Membayar member dari uang member lain. Ya, skema Ponzi banyak modusnya. Kalau Simonida Media kan modusnya kayak like, follow, share akun medsos kayak TikTok, Facebook kayak gitu. Modus lama gitu. Itu mah kacangan sih. Modus Simonida Media itu kacangan, teman-teman. Mudah ketebak. Beda sama Mitra Sisuka. Ya, orang awam agak pusing tuh pasti. Yakin nggak ini bener? Yakin nggak? Ya, makanya. Tapi ya udah, 7 bulan yang lalu udah saya wanti-wanti bahaya. Hati-hati Mitra Sisuka itu. Gitu kan. Karena indikasi ponzinya lekat banget. Komisi undang teman, rabat tim berjalan, kayak gitu. Udahlah, yang kayak gitu tuh ponzi, teman-teman. Ya, ponzi yang kayak gitu tuh. Terus di sini ada lagi nih, ya. Coba kau cari di Sisuka kapan rilis. Makanya buat konten lengkapi referensi Anda. Sisuka sudah beroperasi tahun 2020. Ini bego nih. Ya maklum lah, ini bebek culas atau bebek dungu gitu kan. Ya, udah dikasih tahu nggak, ya ngotot lagi, ya nggak ngotak lagi. Bilang saya mana di bawahnya tuh. Haha, nggak bisa jawab lu kalau buat konten itu buat edukasi. Jangan hanya mau cuan, kasihan saya. Kontenmu menunjukkan kualitas otak lu. Konten saya menunjukkan kualitas otak saya. Oh bener. Berarti komen dia menunjukkan kualitas otak baik dong gitu kan, otak dia sendiri. Dia itu lagi tutorial sebetulnya. Yang komen-komen kayak gitu tuh lagi tutorial mempermalukan diri sendiri gitu. Ya mungkin sebagian udah ada yang dihapus tuh. Niat banget hapus, udah banyak dihapus gitu kayak si Saiton gitu kan. Yang lainnya komennya nggak ada, ya sisa segitu ya udah. Mungkin kalau nggak keburu di screenshot udah dihapusin tuh. Niat banget ya. Masuk lagi ke video saya cuma buat ngapus-hapusin. Aduh, niat banget. Dari 2020 setelah saya cek gitu ya di websitenya, gampang, umur aplikasi itu bisa dicek websitenya di Whois. Oke. Ini kan platform online. Begitu dia daftar, berarti begitu websitenya terdaftar, berarti begitu websitenya dibikin, berarti itulah kelahirannya. Ini tuh kurang lebih setahun lah, 11 bulanan lah kalau nggak salah. 2022, Desember 2022. Setelah saya cek di Whois kalau nggak salah nih ya. Gitu, sekarang udah mau Desember lagi, November ya. Ya setahun lah gitu ya. Setahun seperti biasa modus kayak Mitra Sisuka, FEC, Jomingo itu paling lama gitu. Soalnya menyasar orang-orang awam, ibu-ibu yang tadinya pengen punya penghasilan tambahan, malah dijerumusin, malah ditipu ya. Orang tua yang punya dana pensiun dengar-dengar gitu kan dimasukin modalnya ke Mitra Sisuka atau ke platform ponzi lainnya. Kan kasihan. Yang ngajak kalian kemana sekarang? Ini saya tanya nih, untuk korban Mitra Sisuka nih, orang yang ngajak kalian kemana sekarang? Dia tanggung jawab gak? Saya tebak, pasti mereka juga ngaku korban. Pasti, playing victim. Pemain ponzi, mereka tahu ini ponzi. Mereka tahu ini pasti scam. Tapi mereka menyembunyikan. Gitu. Pernah nggak kalian ditawarin sama orang yang ngajak kalian pertama kali? Nih gabung nih Mitra Sisuka. Ini tuh aplikasi ponzi gini gitu nggak cara ngajaknya? Enggak kan? Menjanjikan profit stabil kan? Menjanjikan keamanan kan? Menjanjikan keuntungan tinggi. Nah, harusnya orang yang ngajak kalian itu bertanggung jawab. Minimal ketika orang yang ngajak kalian itu dapat komisinya berapa? Dapat komisinya berapa ketika ngajak kalian? Mintai itu komisinya. Misal kalian deposit 1 juta, orang yang ngajak kalian dapat 10%, mintai minimal 10%-nya, karena itu kan uang kalian. Money game itu ketika kalian deposit, uangnya udah berceceran. Orang yang ngajak kalian pasti punya atasan lagi, upline. Nah, yang disebut korban bagi saya itu adalah orang yang tidak punya bawahan lagi. Misal ada yang bilang, saya punya bawahan tapi saya awam. Ya, kok awam bisa ngajak orang gitu? Ya kalau udah terlanjur ngajak orang, meskipun kalian awam, ya tanggung jawab lah. Jangan lepas tanggung jawab kepada orang yang kalian ajak gitu. Minimal lapor lah gitu, kayak FEC, kayak Jomingo dilaporin gitu, bikin paguyuban tiap kota-kota gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Saya cuma mau kenalin ini loh, bakteri-bakteri ponzi yang suka komen ngebully saya ketika aplikasinya masih berjalan.
Mau gimana pun juga, mau modus apapun juga, Ponzi tetap Ponzi. Ponzi pasti scam. Niat Ponzi mau. Oke teman-teman, makasih banget ya yang sudah mampir. Jangan sampai kalian terjerumus lagi di Ponzi gitu ya, di investasi bodong. Jadikan pelajaran lah gitu. Jangan sampai kalian jadi pecandu Ponzi gitu ya, kecanduan Ponzi jangan sampai lah. Ya, kasihan tuh. Main bermitra si Suka yang datengin kantor malam-malam, nggak kasihan apa tuh? Hei, leader Ponzi, pemain Ponzi, nggak kasihan apa tuh sama mereka? Ibu-ibu yang kena tipu puluhan juta, bahkan saya dengar ada yang ratusan juta. Kalian nggak kasihan apa? Leader Ponzi, pemain Ponzi, kalian nggak takut apa? Nanti anak cucu kalian jadi korban Ponzi loh. Karma loh. Nggak takut karma apa? Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.